Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andreas Cici Nurul Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Irna Nuraini dengan NIM 205140118, Nandah Andina Putri dengan NIM 205140009, dan Nuraini dengan NIM 205160013. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi dengan materi pendekatan konstruktivisme konseptual berbasis masalah open-ended. Dalam materi kali ini, kami mengambil beberapa subbab, yaitu yang pertama, pendekatan konstruktivisme, yang kedua, pendekatan konseptual, yang ketiga, masalah open-ended. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivisme. Yang pertama di sini adalah pengertiannya. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang sekitarnya. Hal tersebut berarti siswa tidak lagi berperang pada konsep pembelajaran dan pengajaran yang lama, di mana guru hanya menuangkan atau mentransfer ilmu kepada siswa tanpa adanya usaha terlebih dahulu dari siswa itu sendiri. Mereka berbagi strategi dan penyelesaian, debat antara satu dengan yang lainnya, berpikir secara kritis tentang cara terbaik menyelesaikan setiap masalah. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anaknya bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong atau encourage siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Pada saat siswa memberikan jawaban, guru mencoba untuk tidak mengatakan bahwa jawabannya itu benar atau salah. Namun, guru mendorong siswa untuk setuju atau tidak setuju kepada ide seseorang dan saling tukar-menukar ide sampai persetujuan dicapai tentang apa yang dapat masuk akal di siswa. Jadi maksudnya di sini, jadi guru itu harus mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, setuju atau tidak setujunya pendapat yang dikemukakan oleh seseorang yang menurut siswa itu masuk akal. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri dan karakteristik pendekatan konstruktivisme. Nah, untuk ciri-ciri di sini yaitu menurut Hudojo ada 3 ciri yang harus dimunculkan dalam proses pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa harus terlibat secara aktif dalam belajarnya. Yang kedua, siswa belajar matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Yang ketiga yaitu informasi baru harus diikut sertakan dengan informasi lama sehingga menyatu dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat yaitu orientasi pembelajarannya berdasarkan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu prinsip pendekatan konstruktivisme. Nah, untuk prinsipnya itu telah banyak digunakan dalam pembelajaran. Menurut Muhammad, prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme adalah yang pertama, penekanan pada hakikat sosial dari pembelajaran, yaitu peserta didik belajar melalui interaksi dengan guru atau teman. Yang kedua, zona perkembangan terdekat, yaitu belajar konsep yang baik adalah jika konsep itu berada dekat dengan peserta didik. Yang ketiga, pemegangan kognitif, yaitu peserta didik memperoleh ilmu secara bertahap dalam berinteraksi dengan pakar. Dan yang keempat yaitu mediated learning, yaitu diberikan tugas kompleks, sulit dan realita, kemudian baru diberi bantuan. Yang keempat yaitu pembelajaran matematika dalam paradigma konstruktivisme.
Pembelajaran matematika dalam paradigma konstruktivisme menurut Hudojo, pembelajaran matematika dalam pandangan konstruktivisme adalah membantu siswa membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi dan transformasi dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip itu sehingga terbangun kembali menjadi konsep atau prinsip baru. Oleh karena itu, pembelajaran matematika merupakan suatu proses aktif dalam upaya membantu siswa membangun pemahaman. Nah, untuk yang kelima yaitu keuntungan dan kelemahan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Yang kelima yaitu keuntungan dan kelemahan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Nah, ini akan membuat keuntungan pada siswa, yaitu dapat membiasakan siswa belajar mandiri dalam memecahkan masalah, menciptakan kreativitas untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif, terjalinnya kerjasama sesama siswa, dan siswa terlibat langsung dalam melakukan kegiatan dan dapat menciptakan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena timbulnya kebanggaan siswa menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, dan juga siswa akan bangga dengan hasil temuannya serta melatih siswa berpikir kritis kreatif. Sedangkan kelemahannya adalah siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli matematika. Hal ini dapat mengakibatkan salah pengertian. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual. 1. Pengertian pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru menggantikan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Guru bukanlah sebagai yang paling tahu, melainkan guru harus mendengarkan siswa-siswanya dalam berpendapat mengungkapkan ide atau gagasan yang dimiliki oleh siswa. Guru bukan lagi sebagai penentu kemajuan siswa-siswanya, tetapi guru sebagai seorang pendamping siswa dalam pencapaian kompetensi dasar. 2. Komponen pendekatan kontekstual. Dependikas 2025 menyatakan pembelajaran kontekstual sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen, yaitu A. Konstruktivisme atau konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat siswa. Perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. B. Bertanya. Bertanya adalah suatu strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa untuk menganalisis dan mengeksplorasi gagasan-gagasan. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai keterampilan berpikir siswa. C. Menentukan
Menentukan inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengikat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Dalam inquiry terdiri atas siklus yang mempunyai langkah-langkah antara lain: merumuskan masalah, mengumpulkan data melalui observasi, menganalisis dan menyajikan hasil tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya, mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, tema kelas, atau audiens yang lainnya. D. Masyarakat belajar atau learning community. Masyarakat belajar, hasil pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar mereka yang tahu ke mereka yang sebelumnya tahu. Dalam masyarakat belajar, anggota kelompok yang terlibat dalam kegiatan masyarakat memberi informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan juga meminta informasi yang diperlukan dari teman bicaranya tersebut. E. Permodelan atau modeling. Pemodelan atau modeling yaitu dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu. Ada model yang bisa ditiru. Pemodelan pada dasarnya membahaskan gagasan-gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswanya untuk belajar, dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswa-siswanya melakukan. Permodelan dapat berbentuk demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep atau aktivitas belajar. Refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Refleksi merupakan gambaran terhadap kegiatan atau pengetahuan yang baru saja diterima. Kunci dari itu semua adalah bagaimana pengetahuan mengendap di benak siswa. Siswa mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana merasakan ide-ide baru. G. Penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian yang sebenarnya merupakan prosedur penilaian pada pembelajaran kontekstual yang memberikan gambaran perkembangan belajar siswanya. Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dalam pengajaran kontekstual. Pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting, yaitu mengaitkan atau relating, mengalami atau experiencing, menerapkan atau applying, bekerja sama, dan mentransfer. Yang selanjutnya yaitu 4. Penyusunan rencana pembelajaran berbasis kontekstual. Secara umum, tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual. Sekali lagi, yang membedakannya hanya pada penekanannya. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai atau jelas dan operasional. Sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. Atas dasar itu, saran pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran atau RPP berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya, yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara standar kompetensi dasar, materi pokok, dan pencapaian hasil belajar. 2. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. 3. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu. 4. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa. 5. Nyatakan authentic assessment-nya, yaitu dengan data apa yang siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. 5. Yaitu penerapan pendekatan kontekstual di kelas. Secara garis besar, langkahnya sebagai berikut.
Pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Keempat, ciptakan masyarakat belajar. Kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Subbab selanjutnya yaitu masalah open-ended. Pengertian open-ended menurut Suherman DKK 2003, problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga open-ended problem atau soal terbuka. Sedangkan menurut Hentzog 1995 dan Berenson 1995 menyatakan bahwa soal open-ended adalah soal yang memiliki lebih dari satu penyelesaian dan cara penyelesaian yang benar. Dapat disimpulkan bahwa open-ended question adalah sebuah pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar dan memiliki lebih dari satu strategi untuk mendapatkan jawaban. Siswa yang dihadapkan dengan open-ended problem, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu tujuan. Dengan demikian, tidak hanya dengan satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun beberapa atau banyak. Sifat keterbukaan dari suatu masalah dikatakan hilang apabila hanya ada satu cara dalam menjawab permasalahan yang diberikan atau hanya ada satu jawaban yang mungkin untuk masalah tersebut. Contoh penerapan masalah open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan, bukan berorientasi pada jawaban atau hasil akhir. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended diawali dengan memberikan masalah terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus mengarah dan membawa siswa untuk menjawab masalah dengan banyak cara serta mungkin juga dengan banyak jawaban yang benar, sehingga merangsang kemampuan intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Pendekatan open-ended memberikan suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestasi berbagai strategi dan cara untuk diyakininya sesuai dengan kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Tujuannya tiada lain adalah agar kemampuan berpikir matematika siswa dapat berkembang secara maksimal dan pada saat yang sama. Kegiatan-kegiatan kreatif dan setiap siswa berkomunikasi melalui proses pembelajaran. Inilah yang terjadi pokok pikiran pembelajaran dengan open-ended, yaitu pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa sehingga mengundang siswa untuk menjawab permasalahan. Dalam pembelajaran dengan pendekatan open-ended, siswa diharapkan bukan hanya mendapatkan jawaban terlebih menekankan pada proses pencarian suatu jawaban. Menurut Suherman DKK 2003 mengemukakan bahwa dalam kegiatan matematika dan kegiatan siswa disebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek berikut. Yang pertama, kegiatan siswa harus terbuka. Yang kedua, kegiatan matematika merupakan ragam berpikir. Yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Yang kedua, permasalahan open-ended dalam matematika. Banyak orang yang berpendapat bahwa matematika itu adalah ilmu yang pasti. Masalah-masalah atau persoalan matematika dapat diselesaikan dengan prosedur yang jelas, terurut, dan saklek. Hal itu berbeda dengan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Dalam ilmu-ilmu sosial, untuk menyelesaikan suatu permasalahan tidak ada prosedur pasti
yang dapat digunakan, sama halnya seperti ilmu-ilmu sosial. Permasalahan atau soal-soal dalam matematika pun secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masalah-masalah matematika tertutup atau closed problems, dan yang kedua adalah masalah-masalah matematika terbuka open problems, yang selama ini muncul di permukaan dan banyak diajarkan di sekolah adalah masalah-masalah matematika yang tertutup, di mana memang dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika tertutup ini, prosedur yang digunakannya sudah hampir bisa dikatakan standar alias baku. Akibatnya timbul persepsi yang agak keliru terhadap matematika. Matematika dianggap sebagai pengetahuan yang pasti, prosedural, dan sakral. Yang ketiga, prinsip-prinsip model pembelajaran open-ended. Pendekatan open-ended dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik. Dasar keterbukaan masalah diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, prosesnya terbuka, maksudnya masalah itu memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang dua, hasil akhirnya terbuka, maksudnya masalah itu memiliki banyak jawaban yang benar. Dan yang ketiga, cara pengembangan lanjutannya terbuka, maksudnya ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru, yaitu dengan cara merubah kondisi masalah. 4. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan pendekatan open-ended menurut Suherman DKK 2003 memiliki beberapa keunggulan, antara lain siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Kelemahan pendekatan open-ended. Di samping keunggulan, menurut Suherman DKK 2003, terdapat pula kelemahan dari pendekatan open-ended, diantaranya membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video kali ini. Mohon maaf apabila dari kelompok kami masih ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.